بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Ikhwani fi din, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam dan nikmat diberikan keyakinan, yaitu meyakini sesuatu, yaitu perkara gaib yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita merasakan, tidak pernah kita menyentuhnya, tapi kita beriman kepadanya. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk hati kita. Dan kita mengimaninya seakan-akan apa yang kita imani itu ada di samping kita atau di hadapan kita. Dan itu yang kita rasakan. Setiap kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, maka perasaan kita seakan-akan Allah itu kita lihat, atau setidaknya kita memiliki perasaan bahwa Allah memperhatikan kita. Ketika kita berbicara tentang Rasulullah SAW, seakan-akan kita menyaksikan kehidupan beliau. Itu menunjukkan bahwa iman itu sebuah karunia yang begitu agung, nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada orang-orang Islam. Nah, insyaallah pada pagi ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan dari kitab Tauhid di halaman 114. Masih berkaitan dengan firman Allah, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Dan sudah saya jelaskan sebelumnya, ini menunjukkan pembatasan, itu membatasi tawakal hanya kepada Allah saja. Kemudian di ayat itu dilihat di paragraf terakhir di halaman 114, in kuntum mu'minin. In di sini adalah kata syartiyah, kata syarat. Fi'il syaratnya adalah kuntum, dan jawab syaratnya menurut salah satu pendapat dibuang, yang ditunjukkan oleh lafaz sebelumnya, yaitu syarat untuk menjadi orang yang beriman adalah tawakal. Itu maksudnya. Syarat untuk kesempurnaan iman adalah tawakal. Perkiraan ucapannya adalah, jika kalian benar-benar beriman, maka bertawakallah. Itu maksudnya. Jadi kalimat jika itu adalah merupakan kata syarat. Syarat agar iman kalian sempurna adalah bertawakal kepada Allah. Sedangkan menurut pendapat yang lain, rangkaian kata seperti ini tidak memerlukan jawab syarat dan cukup dengan rangkaian kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Iya, sebenarnya tidak begitu jauh pemahamannya. Arti intinya adalah, jika kita ingin menyempurnakan iman, disyaratkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lihat di halaman 115. Perkataan para pengikut Musa dalam ayat ini menunjukkan bahwa tawakal adalah bagian dari iman dan bahkan salah satu tuntutan iman. Sama halnya seperti ucapan Anda, jika aku memang orang mulia, maka muliakanlah tamu. Jika aku orang mulia, maka muliakanlah tamu. Kata-kata Anda ini menunjukkan bahwa memuliakan tamu adalah bagian dari kemuliaan. Memuliakan tamu adalah bagian dari kemuliaan. Sama seperti tadi, tawakal adalah bagian dari keimanan. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan dalam bab ini, bab tawakal. Firman Allah dalam suratul Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambahlah keimanannya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ini ayat yang sangat kuat sekali di dalam menegur kita bahwa ayat ini mengingat atau memperingatkan kepada kita bahwa hati yang betul-betul beriman kepada Allah, ketika disebutkan kebesaran Allah, dia akan bergetar. Dia akan merespon dengan positif. Coba antum lagi duduk-duduk di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hati kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, dia akan merespon dengan baik adzan itu. Ya, dan dia akan memikirkan bahwa sudah waktunya saya menunaikan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebaliknya, jika ada hal-hal yang menghalangi dia untuk melaksanakan ibadah itu, dia gelisah. Kenapa? Karena hatinya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini di awal kata ini disebut innamal mu'minu. Inama seperti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya berfungsi membatasi. Pembatasan yang dimaksud di sini adalah menetapkan hukum pada lafaz yang disebut dan meniadakan yang lainnya. Maknanya adalah bahwa orang-orang mukmin itu tidak lain adalah mereka yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi orang yang beriman maksud di sini iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Jadi orang-orang yang sempurna keimanannya hanyalah, perhatikan ya, hanyalah mereka yang jika mendengar nama Allah disebutkan hati mereka bergetar. Ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah imannya. Bertambah apa? Imannya. Ini pembatasan. Sekali lagi ini adalah teguran buat kita tadi. Apakah kita sudah masuk dalam batasan itu atau belum? Sebagai orang yang sempurna keimanannya. Karena yang kita butuhkan adalah bertambahnya iman dan iman itu sempurna. Kemudian sifat mereka berikutnya wa ala rabbihim yatawakkalun. Di sini disebutkan 3 yang paling menonjol sebagai sifat orang-orang yang sempurna imannya. Pertama, ketika disebut nama Allah hati mereka bergetar. Kedua, apabila mereka mendengarkan wahyu dibacakan, iman mereka bertambah.
Ketiga, mereka bertawakal hanya kepada Allah. Seakan-akan ayat ini mengatakan, kalau mau cari orang yang sempurna imannya hanya mereka yang punya sifat ini. Ya, orang yang sempurna imannya hanyalah mereka ini. Selain mereka tidak, begitu maksudnya. Oleh karena itu di sini kata kalau Syekh Utsaimin, pembatasan yang dimaksud di sini adalah menetapkan hukum pada lafaz yang disebut dan meniadakan yang lainnya. Artinya begini, tadi sudah saya sebutkan. Kalau tidak memiliki sifat ini atau salah satunya, maka belum masuk dalam deretan orang yang sempurna imannya. Berarti sempurna imannya hanyalah mereka ini. Maka digunakan di awal kata, di awal ayat dengan menggunakan innama. Digunakan kalimat apa? Innama. Di antara sifat yang disebutkan oleh Allah di sini, ya, dalam ayat ini terdapat ayat berikutnya Allah menyebutkan 5 sifat. Pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. yakni hati mereka takut karena mengagungkan Allah. Contoh seorang berniat melakukan kemaksiatan, lalu ia teringat kepada Allah atau diingatkan kepadanya dan dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah. Jika ia beriman, pasti ia merasa takut. Rasa takut ini adalah bertanda iman. Jadi orang beriman itu terkadang dia digoda oleh syahwat. Tapi begitu ada yang mengingatkannya, dia kembali lagi. Dia kembali lagi kepada jalan kebenaran. Seperti ada seorang utusan yang diutus oleh Umar ke Irak kalau tidak salah, atau ke Syam. Laki-laki soleh. Tapi hilang namanya, tidak terdengar lagi oleh Umar. Umar itu orang yang sangat perhatian. Akhirnya dia tanya-tanya kepada orang-orang yang datang ke Madinah, tahu fulan di mana? Kemudian orang-orang mengatakan, oh fulan itu sudah minum khamar wahai Umar. Dan betul, dia mabuk. Dia udah mabuk sana kemari di sana di tempat dia. Lalu Umar menulis surat. Di dalam surat itu Umar menyampaikan salam, kemudian disebutkan kesejahteraan, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Lalu dibacakan oleh Umar dalam surat itu ayat dalam surat Ghafir. Diberitahukan bahwa Allah, kembalilah kepada Allah yang ghafiri dzambi qabili taubi syadidil iqabi dzitaul. Kembalilah kepada Allah yang Maha Pengampun, penerima taubat, keras azabnya dan luas rahmatnya. 3 motivasi, 1 ancaman. Umar menyebutkan Allah itu ghafiri dzamb, pengampun, Maha Pengampun. Wa qabili taub, penerima taubat. Syadidil iqab, ini 1 ancaman. Dzitaul, kemudian Allah itu Maha luas rahmatnya. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Terus Umar pun menulis surat itu. Sampai Umar berkata kepada hadirin, doakan buat saudara kalian. Jadi selain berdakwah juga didoakan. Jadi ini berdakwah dengan 2 cara. Mengajak langsung orangnya dan mengadukannya kepada Allah. Paham kan? Mengajak orangnya atau mengadukan kepada Allah. Maka kirim surat. Sampailah surat itu kepada orang tadi. Dan dia terus mengulang-ulangi surat itu. Sampai dia pun kembali kepada Allah. Dan dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampailah berita itu kepada Umar dan Umar memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kepada yang lainnya, seperti inilah cara kita ketika kita mendengar saudara kita menyimpang, maka lakukan cara ini dan doakan kebaikan buat. Terkadang orang beriman sejauh itu dia jauh dari Allah,
Tapi begitu diingatkan, dia kembali lagi kepada Allah. Ini bertanda bahwa di dalam hati masih ada iman. Masih ada iman dalam hati. Dan kita harus senang, diingatkan orang itu harus senang. Kita juga laki-laki kalau diingatkan istri kita misalnya, jangan terlalu banyak ngechat dengan perempuan, bersyukur kepada Allah SWT. Ya. Bersyukur kepada Allah, ada yang mengingatkan. Atau kita ingatkan istri kita dengan cara yang baik, diingatkan. Kita jangan egois. Jangan bawa dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tidak bisa diingatkan juga oleh istrinya. Istrinya stres sendiri. Karena stres kerasukan istrinya. Panggil ustadz lagi yang merugia. Diingatkan senang. Karena kita apa? Butuh diingatkan. Apalagi kita di zaman ini sering lupa kita. Sering apa? Lupa. Terlena kita dengan keadaan. Maka ketika disuruh untuk bertakwa kepada Allah, bertakwa. Seorang laki-laki yang terperangkap, 3 orang yang terperangkap dalam gua itu, orang soleh enggak ketiga-tiganya? Soleh. Yang kedua, karena dia jatuh cinta gitu. Ini namanya cinta, bucin. Budak cinta. Dia begitu cinta kepada sepupunya, anak pamannya, sampai dia ingin berzina dengannya. Tapi dia tolak wanita ini. Kemudian karena wanita ini susah, ambil kesempatan dalam kesempitan. Boleh aku bantu kamu 120 dinar. 120 dinar. Uangnya banyak, bukan sedikit. 100 dinar berarti berapa gram? 100 gram. Karena emas 1 gram 1 juta. 400 gram. 420 gram. Ya, karena 1 dinar itu sama dengan 4,2 gram. Berarti 100 dinar 120 gram. 404 gram. Ya lumayan setengah kilo kan. Itu emas hampir setengah kilo itu dia berikan kepada si wanita dengan syarat berzina. Namun wanita ini karena terpaksa orang tuanya membutuhkan duit dan sebagainya, mau dia berduaan. Begitu laki-laki ini duduk di antara kedua kakinya ingin mengeksekusi, tiba-tiba wanita ini mengatakan ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqih. Jangan kau melepas cincin kecuali dengan haknya. Artinya jangan kau renggut keperawananku kecuali dengan apa? Nikah. Maka dia pun tidak jadi. Dia tinggalkan wanita itu, dia berikan uang tersebut. Lalu dia pun mengikhlaskan karena Allah. Lihat, cuma jangan dicoba-coba nanti pulang. Ya, coba-coba dengan anak tetangga ini. Bukan begitu. Ini adalah ketakwaan yang luar biasa. Ya. Nanti begitu coba-coba dengan anak tetangga, ayo kata anak tetangganya. Jangan, ini bisa berzina. Dalam artian ini bisa dijadikan contoh bahwa setiap kali kita ingin berbuat maksiat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuatlah imannya. Yaitu mereka semakin percaya dan melaksanakan perintahnya. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang kadang memetik manfaat lebih banyak dari bacaan yang lain. Dari bacaan orang lain. Melebihi manfaat yang dia dapatkan dari bacaannya sendiri. Seperti ketika Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Lalu Ibn Mas'ud berkata, Aqra'u alayka wa alayka unzil. Qala fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu alayhi suratan nisa hatta balagtu fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Qala hasbuka fa idza 'aynahu tadhfirani tadrifani. Wahai Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, patutkah aku membacakan Al-Quran untukmu sementara Al-Quran itu diturunkan kepada engkau?
Rasulullah SAW pun mengatakan, aku suka mendengarkannya dari selain aku. Aku kemudian membacakan surat An-Nisa untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika aku membaca ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahida bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi yaitu Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu, atas mereka itu sebagai umatmu. Beliau berkata, sudah cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Aku menoleh ke arah beliau dan ternyata air mata beliau berlinang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senang Al-Quran itu dibacakan oleh orang lain. Dan beliau merasa tenang dengan itu. Padahal Al-Quran diturunkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, Rubba sami'in au amin muballighin. Boleh jadi orang yang mendengar lebih menghayati daripada orang yang berbicara. Jadi berdasarkan ayat tadi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Maka orang-orang yang mendengar itu sebenarnya sebagian mereka lebih bisa menghayati. Sampai ada seorang ulama lagi berbicara bagaimana cantiknya bidadari, bagaimana keindahan wajahnya, sampai ulama itu mengatakan kalau sekiranya ada mati di surga, maka seorang laki-laki melihat bidadari di surga saking cantiknya, dia akan mati dulu. Maka tiba-tiba seorang pemuda mati di pojok masjid waktu kajian itu. Di antara antum ada yang mati enggak? Itu menunjukkan bahwa orang yang mendengar itu lebih menghayati. Lebih apa? Menghayati. Anaknya Fudail bin Iyad, Ali bin Fudail, yang dulunya dia tidak bisa diajar oleh ayahnya karena begitu agresif. Tidak bisa diajarkan agama. Lalu ayahnya melaporkan anaknya kepada Allah. Ya Allah, aku sudah mendidik anakku, tapi dia tidak beradab. Aku titipkan engkau untuk mendidiknya. Maka dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah. Fudail bin Iyad menjadi orang yang begitu luar biasa. Ali bin Fudail ini, anaknya Fudail bin Iyad. Kemudian ayahnya itu kalau baca Quran lagi jadi imam, dia periksa dulu, sof, ada anak saya enggak? Kalau ada, maka dia akan baca ayat yang biasa-biasa saja berkaitan dengan hukum dan cerita-cerita yang ada. Tapi kalau tidak ada anaknya, dia akan baca ayat-ayat yang mengerikan tentang hari kiamat. Suatu hari dia sholat jahar, dia lihat anaknya tidak ada, ternyata ada, tapi tidak kelihatan. Begitu dia baca tentang hari kiamat, tiba-tiba ada yang jatuh di belakang, kedengaran jatuhnya. Ternyata yang jatuh itu adalah anaknya, dan dia mati anaknya di saf sholat. Saking mereka menghayati apa? Bacaan imam. Ya kalau kita di Indonesia, karena tidak bisa bahasa Arab, yang ada dalam ingatan kita kapan selesai baca imam. Begitu imam baca surah Sajadah di waktu salat Jumat, Alif Lam Mim, 3 halaman dalam hati. Memang 3 halaman. Mereka menghayati betul tentang itu. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Yaitu mereka bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selainnya. Namun demikian mereka tetap melakukan sebab-sebab. Inilah yang menjadi dalil dari ayat ini. Dalam pembahasan kita yang berkaitan dengan bab kita ini adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Tapi Syekh mensyarah, menambah dari ayat ini dan ayat-ayat setelahnya. Kemudian surat Al-Anfal ayat ketiganya, di antara sifat yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat. Yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Rukunnya, syaratnya diperhatikan. Bukan salat asal-asalan tanpa tumakninah.
Salatnya dengan cara yang tenang. Salat adalah kata menyeluruh, mencakup salat-salat fardu dan salat nafilah, salat sunnah, terutama salat malam. Ya minimal salat witir. Afdhalu salat setelah salat wajib adalah salat malam. Afdhalu salati ba'dal maktubah salatul lail. Sifat mereka yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Min di sini menunjukkan makna sebagian atau yang disebut tab'idiyah. Tab'idiyah adalah sebagian. Kalau bahasa Arabnya mim tab'idiyah. Min ini min yang menunjukkan sebagian. Artinya yang dituntut kepada kita untuk diinfakkan sebagian apa semua? Sebagian. Sebagiannya banyak apa kecil? Kecil. Ada orang punya uang 1 juta misalnya. Dia mau keluarkan 50.000. Aduh, nanti kalau dikeluarkan 50.000, tidak 1 juta lagi. Nanti 950.000. Itu yang dipikirkannya. Coba mindsetnya dirubah. Saya infak 50.000, masih banyak tersisa. Itu dipikirkan. Ya jangan seperti orang kehilangan uang. Ada uang 1 miliar gitu. Hilang 100.000. Pusing 7 keliling cari 100.000 tuh. Padahal masih ada berapa? 999.900.000. Yang dipikirkannya apa? 100.000. Nah kalau antum punya uang 1 miliar. Zakatnya berapa? 2,5%, berarti 25 juta. Antum keluarkan 25 juta. Antum lihat jumlahnya banyak. Tapi antum ingat yang tersisa masih banyak. Dan 25 juta ini bukan milik kita. Tapi rezeki orang miskin yang dititipkan ke kita. Kalau kita tidak mau melaksanakan, Allah akan ambil harta itu nanti. Makanya orang bayar zakat itu orang-orang yang pelit. Orang-orang pelit. Orang yang tidak bayar zakat ya. Orang-orang yang bayar zakat itu orang-orang yang pelit. Pelit memberikan hak orang lain. Jadi ketika antum kaya di satu daerah, berarti di daerah itu ada orang miskin yang harta mereka dititipkan lewat antum. Maka keluarkan zakat. Itu sifat orang yang beriman. Jadi yang diinfakkan itu sebagian dari hartanya. Bukan seluruhnya, tapi sebagian di sini sekali lagi bukan setengah, sebagian kecil. Sebagian kecil. Atau menunjukkan jenis sehingga mencakup pujian terhadap orang-orang yang menginfakkan sebagian dari hartanya ataupun orang-orang yang menginfakkan seluruh hartanya seperti Abu Bakar. Kalau diartikan sebagai jenis, min di sini. Yang benar min di sini menjelaskan jenis dan orang yang menginfakkan seluruh hartanya termasuk dalam pujian ini jika ia bertawakal kepada Allah, bahwa Allah akan berikan rezeki kepadanya dan juga keluarganya, seperti dilakukan oleh Abu Bakar dan Siddiq. Dan ini orang-orang istimewa. Ya kalau sekarang misalnya saya punya uang 1 juta, saya infakkan semua harta saya di jalan Allah. 1 juta harta saya cuma 1 juta kan, masih ringan. Coba saya punya uang 1 miliar, saya akan infakkan seluruh harta saya ke jalan Allah. Berapa? 1 miliar. Berat pada susah atau pada senang? Pada senang. Makanya menginfakkan semua harta tidak gampang. Ya. Dan menginfakkan semua harta itu jika kondisinya tidak seperti Abu Bakar, maka tidak boleh. Itu pertama. Artinya tidak memiliki keyakinan yang kokoh seperti Abu Bakar. Misal dia sudah sumbangkan semua hartanya, semua harta disumbangkan. Waduh, kenapa saya sumbangkan semuanya? Berarti dia tidak yakin. Orang seperti ini tahan hartanya, diinfakkan sebagiannya. Kondisi pertama itu. Kondisi kedua, menginfakkan semua harta di saat sakit yang kemungkinan sakit itu kita akan mati. Karena ini akan menzalimi calon pemilik berikutnya, yaitu ahli waris. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan kepada Amr. Beliau katakan, sungguhnya engkau
meninggalkan keluargamu dalam kondisi mereka tercukupi, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka yang kemudian mereka minta-minta kepada orang lain. Jelas? Iya. Tapi pada umumnya manusia hanya akan mengeluarkan sebagian dari hartanya. Dan itu tidak habis. Tidak akan habis. Antum berikan kepada orang yang butuhkan, insyaallah Allah akan ganti. Setidaknya kita berpikir diganti di surga nanti. Adapun dunia itu hanya mengikuti. Dunia hanya mengikuti. Jangan pernah berpikir untuk pelit. Apalagi yang lebih buruk lagi nih. Ini yang punya yayasan. Udah dipakai nama umat ngambil uangnya. Dianya masukkan uang orang ke dalam kantongnya. Seharusnya dia melayani umat dengan uang umat itu. Walaupun dia tidak keluarkan uang dia sendiri, tapi uang umat dia berikan kepada umat. Ini tidak, umat dibawa-bawa, anak yatim, duafa dibawa-bawa, kumpulin dana bahkan masjid tuh. Nanti uangnya masuk ke mana? Kantong dia. Ini mana lebih buruk? Orang pelit apa orang ini? Orang ini. Tapi yang ini tidak kelihatan karena kelihatannya pejuang. Kelihatannya apa? Pejuang. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu. Namun jika keluarga seorang miskin atau orang yang diberi infak tidak sangat memerlukan sehingga mengharuskan semua harta orang yang berinfak diberikan seluruhnya, maka tidak sepatutnya ia menginfakkan seluruh hartanya. Ya, afan. Keadaan yang ketiga keadaan yang boleh menginfakkan semua harta, yaitu seorang pemimpin negara. Pemimpin negara yang takut hartanya bercampur dengan harta rakyat atau baitul mal, maka dia kalau mati dia infakkan semua hartanya kepada negara. Seperti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Ketika ditanya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, tidak ada kecuali Allah dan Rasulnya. Nah, ini bahasa yang dipakai oleh seorang pemimpin yang takut dia meninggalkan harta yang harta tersebut bercampur dengan harta negara. Ya. Maka Umar bin Abdul Aziz pun mengatakan kalau mereka ini bertakwa kepada Allah, mereka tidak akan disia-siakan. Betul. Setelah itu, setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal, anak istrinya menjadi orang-orang kaya setelah itu. Karena mereka bertakwa kepada Allah dan bertawakal. Kemudian firman Allah sebelumnya setelahnya yang berkaitan dengan bab kita. Jadi ayat tadi faedahnya ada 5 tentang sifat orang yang beriman. Pertama, mereka ketika mendengar nama Allah mereka bergetar hatinya. Yang kedua, kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ketiga, mereka hanya bertawakal kepada Allah. Kemudian keempat, mereka mendirikan salat. Kelima, mereka mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada bab tawakal. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ayat ketiga firman Allah, ya ayyuhan nabi. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kadang dengan menyebutnya sebagai nabi dan kadang pula menyebutnya sebagai rasul. Ketika Allah merintahkan beliau untuk menyampaikan risalah, Allah menyebut beliau sebagai rasul. Adapun berkaitan dengan hukum-hukum khusus, maka umumnya Allah memanggil sebagai nabi. Kalau untuk menyampaikan dakwah disebut rasul. Kalau untuk menjelaskan hukum disebut nabi. Contoh yang disebut nabi untuk menyampaikan hukum. Hukum jilbab. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi. Kemudian setelah itu menjelaskan hukum
jilbab. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, katakan kepada istrimu, kepada anak-anakmu, dan kepada kaum mukminin, istri kaum mukminin, agar mereka memakai jilbab. Allah juga mengatakan, ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidana al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, mari aku lepas kalian. Aku beri kalian nikmat dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Itu dipanggil apa itu? Nabi. Ya, ini menunjukkan bahwa pada golibnya sebagian keadaan, sebagian besar ya, bukan semuanya. Demikian juga Allah katakan, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahalallahu lak, tabtagi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, kenapa kau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu demi mengharapkan keridhaan istri-istrimu? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada yang mengatakan yang diharamkan Nabi waktu itu madu. Air madu. Karena ada istrinya yang istri lain memberi kepada Nabi. Oleh Aisyah dan juga yang lainnya cemburu. Karena kecemburuan itu Nabi SAW tidak mau minum madu tersebut. Allah tegur, jangan kau haramkan sesuatu yang halal karena mencari ridho istri. Ada yang menafsirkan waktu itu Rasulullah ingin menyetubuhi budak wanitanya. Tapi istrinya tidak setuju. Cemburu dengan budak. Karena budak itu boleh disetubuhi tanpa dinikahi. Budak hasil rampasan perang, bukan pembantu yang tuh beli dari kampung. Ya, apalagi pembantunya Ayu dari Bandung lagi. Susah. Ini budak hasil rampasan perang. Ya. Nabi waktu itu menginginkan budaknya. Tapi ada sebagian istrinya yang cemburu. Lalu turunlah ayat ini, ya ayyuhan nabi. Dipanggil siapa? Nabi. Untuk menjelaskan tidak bisa haram sesuatu karena tidak diridhoi oleh istrimu, begitu maksudnya. Oleh karena itu Allah memanggil kata Nabi. Lafaz Nabi adalah bentuk kata fa'il. Ya ayuhan Nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddah, yakni tidak dalam kondisi haid. Ya. Yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Ini menjelaskan tentang masa iddah. Bahwa kalau menceraikan istri, bagi mereka yang sudah bercerai, dihitung masa iddahnya. Dihitung apa? Masa ini penjelasan hukum. Maka dipanggil Nabi. Kecuali yang tidak ada masa iddahnya, istri yang diceraikan dalam keadaan belum disetubuhi. Seorang menikah, istrinya belum disetubuhi, lalu dia ceraikan, tidak ada masa iddahnya. Tidak ada masa iddahnya. Seperti yang disebutkan dalam suratul Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassunna fama lakum 'alaihinna min iddah ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita mukminah lalu kalian menceraikannya sebelum kalian menyetubuhinya, maka tidak ada iddah yang diperhitungkan, yang dihitung. Artinya wanita itu setelah diceraikan boleh menerima lamaran laki-laki lain. Ini penjelasan hukumnya ya. Yang menjadi inti pembahasannya adalah panggilan Nabi. Panggilan apa? Nabi.
Taib. Lebih inti lagi dari bab ini, hasbukallah, yaitu yang mencukupimu. Cukuplah Allah yang memberikanmu kecukupan. Hasbu artinya mencukupi. Seperti disebutkan dalam perkataan orang, uti dirhaman fahasb. Aku akan berikan kepadamu 1 dirham. Lalu uang 1 dirham itu sudah cukup bagiku. Ay utiya dirhaman. Aku diberikan 1 dirham. Lalu uang 1 dirham itu cukup bagiku. Saya seorang ustaz mengatakan kepada muridnya, Iqra min hadzal bab min kitab tauhid. Baca bab ini dari kitab tauhid. Dibaca sampai pada paragraf tertentu, kata ustaz hasbuk. Cukup. Cukup. Hasbuk. Misalnya antum nih dengar anak bicara sampai 2 jam. Antum katakan, Ustaz, hasbuka Ustaz, hasbuk. Udah 2 jam ini. Itu kata hasbuka. Hasbun kedudukannya dalam kalimat ini sebagai khabar muqaddam. Kabar yang didahulukan. Sebagai khabar muqaddam. Lafaz jalalah kedudukannya sebagai mubtada. Muakhar. Mubtada muakhar artinya kata yang harusnya berada di awal ditaruh di belakang. Khabar itu seharusnya ditaruh di belakang. Seharusnya Allahu hasbuka. Seharusnya begitu. Tapi ini disebutkan dulu hasbuka Allah. Artinya tidaklah Allah itu selain mencukupi segala keperluanmu. Atau boleh juga sebaliknya, hasbun kedudukannya dalam kalimat sebagai mubtada dan lafaz jalalah sebagai khabar. Boleh dibalik. Hasbun boleh dikatakan sebagai awal, Allahnya disebut khabar. Sehingga maknanya tidak ada yang mencukupi segala keperluanmu selain Allah. Ya. Yang kedua ini lebih rajih, lebih bagus maknanya. Artinya tidak ada yang mencukupi semua kebutuhanmu kecuali Allah. Iya, memang Allah yang mencukupi kebutuhan kita. Kalau kita mau jujur betul-betul tawakal kepada Allah betul-betul, insya Allah semua akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah mencukupinya dengan cara kita diuji dulu. Diuji. Bahkan diuji dengan hak orang lain kadang. Diuji dengan apa? Hak orang lain. Dititipkan amanah, ya amanah itu sebagai ujian. Bisa ada orang dititipkan, anak titip ya, titip emas, titip uang 25 juta. Anak mau safar nih. Kemudian uang 25 juta ini didatangi setan. Udah pakai modal aja dulu. Dia juga kalau ada untung nanti dibagi sama dia gitu kan. Atau nanti untungnya ente ambil kembalikan modal. Ini tidak boleh. Ini tidak amanah. Tidak amanah. Kadang seperti itu yang menjadi ujian. Kalau kita amanah insya Allah Allah akan mencukupi kita. Karena itu bagian dari sebab tawakal. Sebab apa? Tawakal. Terkadang tawakal kita terhalangi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Man di sini isim mausul mabni sukun. Maksudnya isim mausul itu kata yang menyambungkan. Kata sambung yang mana barisnya tetap akan sukun sampai hari kiamat. Mabni itu artinya dibangun di atas kata sukun, baris sukun atau tanda sukun. Kecuali setelahnya ada hamzah wasal atau alif lam. Baru dia dikasih mani. Ya. Waman seharusnya begitu. Kenapa ditaruh kasrah? Karena ada hamzah setelahnya. Hamzah wasal.
Wa manittaba'aka minal mu'minin. Terkait kaitannya, atofnya, atof itu artinya kaitannya. Ada dua pendapat. Pertama, atofnya adalah firman Allah hasbukallah. Dan wa manittaba'aka minal mu'minin dengan demikian lafaz man diatofkan kepada lafaz jalalah karena lebih dekat. Andaikan lafaz man atofkan kepada dhamir kaf pada firman hasbuka, tentu wajib mengulang huruf jar. Ya, mengulang huruf jarnya. Bentuk lafaz ini sama seperti firman Allah, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Artinya begini, ikhwan. Lebih mudah pemahamannya. Hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Diterjemahkan, cukuplah Allah yang mencukupimu. Demikian juga orang yang beriman dicukupi oleh Allah. Kalau mengikuti pemahaman kita. Tapi kalau mengikuti apa yang dipahami oleh Syekh di sini, bahwa man wa man ittaba'aka, kemana dia disambungkan? Kepada lafaz Allah atau lafaz ka dalam hasbuka. Yang artinya begini, kalau disambungkan kepada Allah, cukuplah Allah dan kaum mukminin yang akan membantumu. Kalau huruf man itu diatofkan kemana? Kepada Allah. Artinya yang membantumu cukuplah Allah dan kaum mukminin. Tapi kalau man itu disambungkan dengan huruf kaf, maka cukuplah Allah yang memberikan kecukupan kepadamu dan kaum mukminin. Paham? Ya, paham kan? Taib. Itu dua versi yang berbeda. Dua pemahaman yang berbeda. Kalau dikatakan man di sini dikaitkan dengan Allah, artinya yang akan membantumu adalah Allah tentunya, ya. Kemudian kaum mukminin, maka itu sama dengan firman Allah dalam suratul Anfal. Huwallazi ayyadaka binasri. Dialah yang berikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya. Wabil mu'minin, dan dengan dukungan orang-orang yang beriman. Tadi itu boleh, tidak masalah. Karena mencari dukungan kepada orang-orang yang beriman, di mana orang-orang tersebut bisa mendukung kita. Sama seperti antum minta bantuan beras kepada tetangga. Minta dulu beras dong satu mud gitu. 1 mud atau 1 kilo. Maka tetangga bisa nggak bantu 1 kilo? Bisa. Tentu di sini tidak menghilangkan pertolongan dari Allah. Cukuplah Allah, kemudian tetanggamu untuk mencukupi 1 kilo tadi. Paham kan? Itu yang dimaksud. Dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Karena Allah memperkuat Rasulnya dengan dukungan orang-orang mukmin. Dengan demikian orang-orang mukmin dalam ayat ini mencukupi dan melindungi Rasulullah SAW. Seperti halnya dalam ayat sebelumnya, Allah yang mencukupi dan melindungi beliau. Hanya saja pendapat ini lemah, kata Syekh Utsaimin. Pendapat ini bisa ditanggapi dengan beberapa alasan berikut. Pertama, perkataan mereka bahwa lafaz man diatofkan kepada lafaz jalalah, yaitu lafaz Allah, karena lebih dekat. Pendapat ini tidak benar, karena atof kadang ditujukan pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Bahkan para ahli nahwu mengatakan bahwa kata ma'tuf berjumlah lebih dari 1. Kata ma'tuf itu kata yang disambungkan. Maka atof ditujukan pada yang pertama. Jadi yang dimaksud Syekh, pendapat yang kedua ini lemah. Yang benar adalah Allah yang mencukupkan pertolongannya kepada Rasul dan kaum mukminin. Bukan Allah dan kaum mukminin yang mencukupi Rasul SAW. Kedua, perkataan mereka bahwa jika lafaz man diatofkan kepada dhamir kaf pada firman Allah hasbuka, tentu wajib mengulang huruf jar. Pernyataannya ini tidak harus seperti yang dikatakan Ibnu Malik. Menurutku tidak harus, karena kadang hal itu disebutkan dalam bentuk. Bentuk maksudnya adalah kalau bahasa Arab itu idhofiyah.
Hasbuka dua kata itu, hasbun dan kamu, anta. Jadi gabung jadi hasbuka. Yang intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Ini sebenarnya hanya jawaban Syekh Utsaimin kepada mereka yang bermain bahasa. Adapun firman Allah, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Karena adanya orang mukmin mendukung Nabi, bukan berarti mereka melindungi beliau. Itu sama tadi. Karena kaum mukmin dalam ayat surat Al-Anfal ini mampu mewujudkan kebutuhan siapa? Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang mereka bisa lakukan. Adapun dalam ayat hasbukallah itu berkaitan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya ditujukan kepada Allah. Kaum mukminin juga harus tawakal kepada Allah. Keempat, ketika Allah menyebut kata hasbuna, Allah menyebutkan khusus untuk dirinya. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu hasbunallah wa sayu'tinallah min fadlihi wa rasuluhu. Ini menunjukkan bahwa kaum mukminin juga harus mengucapkan hasbunallah. Dan sekiranya mereka benar-benar ridha dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan berkata cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Dalam ayat ini Allah membedakan antara perlindungan dan pemberi karunia. Kalau perlindungan itu Allah saja. Tapi kalau memberi semua, insya Allah bisa, selama dia bisa memberikan. Seperti tadi, minta air minum, minta beras, minta ini bisa. Insya Allah bisa. Kemudian wa man ittaba'aka, dan orang yang mengikuti engkau, mengandung makna yang mencegah bahwa para sahabat menjadi pelindung Rasul karena mereka adalah para pengikut. Kalau dikatakan mereka melindungi Rasul, kan mereka pengikut, seharusnya mengikuti yang dilindungi, gitu maksudnya. Ini jawaban yang sangat tepat sekali dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Artinya ayat tadi yang benar adalah apa yang diterjemahkan dalam kitab ini. Hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'min. Cukuplah Allah dan kamu, cukuplah Allah bagimu, demikian juga bagi kaum mukminin dalam memberikan perlindungan. Itu jawaban yang bagus sekali. Karena di dalam surat At-Taubah ayat 59, ketika Allah berbicara tentang perlindungan, Allah katakan hasbunallah. Allah saja kan, tidak mengatakan hasbunallah wa rasuluh. Faham? Tapi begitu berbicara pemberian, wa sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Kalau memberi, Allah dan Rasulnya bisa. Demikian juga Allah katakan kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ketika beliau menikahi siapa ya, wanita Yahudi itu yang dinikah oleh Zaid bin Harithah. Ana lupa itu. Lupa. Wanita cantik tuh dari Yahudi yang kemudian masuk Islam. Dia dinikahi oleh Zaid bin Harithah, tapi tidak mau, dia tidak cinta kepada Zaid bin Harithah karena dia keturunan bangsawan, kepengen nikah dengan bangsawan juga. Maka bangsawan di zaman Rasulullah di tengah-tengah kaum muslimin siapa? Ya Rasul sendiri. Allah katakan, wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi ittaqillaha, ya, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Ingatlah wahai Muhammad ketika kau berkata kepada orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, dan yang Allah beri nikmat kepada orang tersebut, dan kau berikan nikmat juga kepadanya. Pemberian. Di sini berbicara tentang Zaid bin Harithah. Maka bahwa kau katakan kepadanya, jagalah istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi. Padahal di hatimu kau sembunyikan sesuatu wahai Muhammad. Itu kau suka kepada perempuan ini. Tapi karena Zaid bin Harithah disayang oleh Nabi, dinikahkan dengan wanita itu. Zaid bin Harithah itu ganteng, putih. Ya, putih orangnya. Dan Rasulullah sangat mencintai beliau. Budak yang melindungi beliau waktu di Taif ketika dilempar. Rasulullah pilihkan wanita cantik. Ternyata wanita ini tidak punya rasa kepada Zaid bin
Harithah. Nah, Rasulullah SAW suka kepadanya. Sedangkan Zaid bin Harithah sudah diangkat sebagai anak angkat. Apakah boleh bapak angkat menikahi mantan anak angkatnya? Nah, itu dibicarakan ayat tadi. Bahwa setelah Zaid mencarikannya, Allah langsung menikahkan Rasulullah dengan wanita itu. Maka itu kemuliaan istri Rasulullah yang dari Yahudi ini. Walinya langsung siapa? Allah. Dan itu hanya berlaku buat Nabi, bukan buat kita. Ya, ada orang katakan, saya sudah nikah Pak Ustaz. Walinya siapa? Allah, kata dia. Ente siapa? Tidak ada wali. Allah itu walinya Rasulullah SAW. Bagi wanita Yahudi. Nah, itu lafadznya apa? Alladzi an'amta alaihi wa alladzi an'ama Allah alaihi wa an'amta alaihi. Pemberian boleh, orang boleh, tapi perlindungan Allah. Makanya di ayat tadi hasbunallah, tidak menyebut hasbunallah wa rasuluhu. Ya enggak? Lagian juga lafaz wa man ittaba'aka, yang mengikuti harusnya mendapatkan perlindungan, bukan yang diikuti yang dilindungi. Sekira itu jelas sekali. Kemudian ayat berikutnya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, insyaallah akan dibahas pada pertemuan kita 2 pekan yang akan datang. Karena pekan depan, pekan keempat. Sama Ustaz coba? Ya, ana lupa Ustaz siapa. Itu Pak Saiman yang tahu. Ada pertanyaan, silakan. Dari tadi kopi menanti. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu di belakang? Kalau tidak ada kita tutup ya. Fadhal. Iya, tidak ada yang sehebat Abu Bakar setelah para nabi dan rasul. Kalau harta Abu Bakar waktu itu 2 juta rupiah mungkin masih berani lah. Tapi bagaimana kalau hartanya miliaran? Mereka waktu itu hartanya banyak-banyak. Cuma tidak bisa beli Lamborghini sama R25. Bisa beli onta aja sama kuda. Mereka banyak-banyak. Utsman bin Affan orang kaya. Abdurrahman bin Auf orang kaya. So, Abdurrahman bin Auf itu kalau nyumbang, pulang dari Sam 700 onta, ada muatannya, onta-ontanya disumbangkan semuanya. Dengan harapan bisa jalan cepat di atas sirat nanti di hari kiamat. Setelah dia sumbangkan itu, seabrak-abrak yang datang. Dah habis-habis hartanya Abdurrahman bin Auf itu. Maka Abdurrahman bin Auf itu saking banyak hartanya, saking kaya mereka itu, ya. Abdurrahman bin Auf ini khusus. Dia tidak berani angkat batu. Kalau dia angkat batu ada emas dan perak di bawahnya. Kalau hari ini tanggal tua kita tidak berani buka dompet. Habis uang di dompet. Abdurrahman bin Auf tidak berani angkat batu. Kenapa? Karena dia tidak mau mencari harta selain daripada usaha. Kalau sekiranya dia angkat batu aja, dia udah keluar emas dan perak di bawah batu. Dia angkat saja batu. Mungkin kita angkat batu itu tidak ada. Tapi kalau dia angkat ada. Hebatnya. Kenapa? Karena infak hartanya di jalan Allah luar biasa. Ya. Cuman tidak seperti zaman sekarang. Harta disumbangkan sambil membuat eksperimen, membuat malu orang yang menerima. Jangan. Orang yang menerima dikasih aja. Biarlah Allah yang tahu, yang merekam jejak digital kita. Tidak usah kita rekam untuk disebarkan. Kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah tidak membuat kita selfie ketika menyumbang. Ada yang lebih parah lagi. Harta orang dia sumbang, dia yang selfie. Itu masalah tuh. La ilaha illallah. Dan ikhwan, ikhlaskan. Insya Allah Allah akan berikan pengganti. Di akhirat ada pengganti insya Allah. Mungkin kita tidak tahu dosa kita yang mana yang kita berbuat sepanjang jalan. Entah kita lihat bencong yang berambut pirang, AWW yang pakai celana bupati. Tetapi kita infakkan harta kita, mungkin itu akan menghapus kesalahan kita. Walaupun kita tidak temukan pengganti segera, mudah-mudahan itu menghapus apa? Kesalahan kita. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata. Kama tudfi'ul ma'un nara. Kama yudfi'ul ma'u nara.
Sedekah itu menghapus kesalahan. Sebagaimana air memadamkan api. Kalau ada sekarang yang gemar maksiat misalnya, masih gemar rokok, masih beli rokok. Antum misalnya beli 2 bungkus, udah kasih sebungkusnya untuk infak. Sebungkus masih, bukan saya nyuruh ya. Antum masih rokok sebungkusnya. Siapa tahu karena antum terus infakkan yang sebungkus tadi, rasa ingin rokok hilang. Karena apa? Karena sedekah mematikan apa? Kemaksiatan seperti air mematikan api. Dan kalau orang biasa bersedekah, makanya Abu Bakar menikmati, Umar menikmati, Abdurrahman bin Auf menikmati, Utsman menikmati, itu adalah orang kalau sudah bersedekah, tidak sedekah galau dia. Tidak sedekah galau, seperti galaunya orang yang tidak ke masjid ketika dia tidak ke masjid. Kenapa? Karena dia sudah terlepas dari sifat bawaannya kebakhilan. Manusia itu apa? Bakhil. Bawaan kita ini bakhil. Kita semuanya bakhil. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu diciptakan keluh kesah. Kalau diberikan keburukan, keluh kesah dia. Miskin, keluh kesah. Tapi kalau diberikan kekayaan, hartanya enggak mau dia infakkan. Ya, jangan kata orang lain, istrinya enggak dapat tuh. Ya, jangankan istrinya, dianya sendiri dia pelit. Kenapa pelit? Dia lewat ini, lapar di siang hari, dia cari bubur ayam padahal bisa makan nasi padang. Di siang hari itu makannya enak, jangan ini diri sendiri pelit. Jangan. Ya cuma jangan terlalu banyak nasi padang nanti kolesterol. Itu infak itu. Harus dibiasakan. Dan orang biasa misalnya dia biasa beri uang ke istrinya, istri dulu jangan bicara orang lain. Suatu hari kalau dia tidak punya uang untuk diberikan istri, dia gelisah. Dia gelisah. Beda dengan orang yang biasa tidak melakukan itu kepada keluarga atau tetangganya atau orang susah. Dia biasa aja, tapi orang sudah biasa memberi, dia gelisah kalau dia tidak memberi. Dia gelisah. Kenapa? Karena dia butuh kepada hal itu. Sangat butuh. Bukan orang yang miskin yang butuh, dia yang butuh. Makanya Abdurrahman bin Auf ketagihan berinfak. Ketagihan apa? Berinfak. Dia mau lari dari harta itu, tapi harta itu menghampirinya. Menghampiri dia. Tapi saya kira ada lagi? Coba. Masjid yang dekat kita itu udah tercukupi lah untuk disedekahkan, jadi masih ada sisa. Dan sisanya itu apakah kita bisa alihkan ke yang lain atau minta lagi kepada dia, artinya minta izin. Tapi kalau misalkan dia ke masjid itu, dikasih ke masjid itu, mungkin operasional masjid atau yang lainnya. Ya mungkin nanti suatu hari bangunannya butuh apa gitu. Jadi kita berlepas diri. Ya. Diberikan penjelasan kepada dia, dan insya Allah dia mau sih mendengar penjelasan. Nanti dialihkan saja ke masjid yang lebih membutuhkan, masjid Istiqomah misalnya, gitu kan? Oh kesini. Kan bisa aja. Bikin lagi apalah untuk parkiran tingkat 2 gitu. Nanti ya barakallahu fikum. Ada lagi. Dan itu menerima amanah itu luar biasa. Kayak gini nih susah banget. Nah, kemarin Anda dikasih orang uang 30 juta untuk ngebor air 30 juta. Qadarullah uang itu hanya terpakai 18 juta. Ini 12 juta mau kemanakan? Harus minta izin lagi ke orangnya. Sedangkan orangnya tidak bisa ditelepon langsung. Banyak ajudan yang harus dilewati. Tapi ada lagi, ini sebenarnya hal yang spesifik begini, seandainya ditanya dulu di awal, bisa nggak kalau lebih saya alihkan ke yang lain, untuk misalnya listrik masjid, untuk bor air di tempat-tempat yang kering di tempat lain gitu. Itu mungkin bisa ditanyakan dari awal.
Memang itu amanah luar biasa. Kaki kita udah bergetar aja tuh. Bergetar bukan karena takut hilang uang, karena takut kita yang pakai. Apalagi kalau kita ini sudah DKI. Tahu DKI kan? Di bawah kendali istri. Itu uang umat bisa habis tuh. Iya. DKI itu di bawah kendali istri. Ada lebih kasar lagi, di bawah ketiak istri. Kendalikan oleh dia. Alhamdulillah. Ada lagi? Waalaikumsalam. Beli tanah, simpan uang di beli tanah gitu. Iya, boleh, tidak masalah. Itu hadis Amr tadi. Yang ketika dia meninggal dunia, faedahnya adalah dianjurkan buat para bapak-bapak atau buat orang tua, bukan dianjurkan, dibolehkan. Dibolehkan buat mereka untuk menyimpan kunuz, harta simpanan. Ya selama dikeluarkan haknya, seperti zakatnya yang ditetapkan atau semampu kita, maka boleh. Nanti baca kitab Bahjatun Nadhirin di pembahasan mengenai di bab pertama bahas tentang ikhlas dan niat. Nanti cari hadis tentang seorang sahabat yang sakit. Dekat-dekat kok di awal-awal hadis. Di kitab Riyadhus Shalihin. Faedahnya ada di kitab Bahjatun Nadhirin. Ada lagi? Cukup ya? Ibu-ibu tidak ada yang bertanya ya? Sabar ibu-ibu tuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok berarti kajian.